Pernah nggak kamu marah ke anakmu bukan karena dia nakal, tapi karena kamu sebenarnya lelah, kecewa, hancur di dalam, dan kamu nggak tahu harus bagaimana lagi? Pernah nggak kamu merasa, kamu ini ibu, tapi kamu justru jadi orang yang paling sering membuat anakmu menangis? Aku pernah, dan itu adalah rasa sakit paling diam yang pernah aku rasakan. Bukan karena aku nggak sayang, tapi karena aku kehabisan cara untuk menunjukkan bahwa aku cinta. Dan di saat itulah pelukan anakku menjauh, senyumnya menghilang, dan aku mulai bertanya, apakah aku ini masih pantas disebut ibu? Inilah kisahku tentang bagaimana aku nyaris kehilangan segalanya, tentang satu surat kecil dari anakku yang akhirnya menyelamatkanku dari diriku sendiri. Namaku Nadia, seorang ibu rumah tangga berusia 31 tahun. Aku tinggal bersama suamiku, Raka, dan putri kecil kami yang berusia 6 tahun, Dira, di sebuah rumah sederhana di pinggiran kota. Kehidupan kami mungkin tidak mewah, tapi dulu rasanya cukup untuk membuatku merasa bahagia. Setiap pagi, aku terbangun lebih dulu dari siapapun. Aku akan menyapu halaman, memasak nasi goreng sederhana, dan menyiapkan bekal kecil untuk Raka yang bekerja di bengkel sepeda motor tak jauh dari rumah. Aku selalu menyambut paginya dengan senyum, meski mataku masih berat. Dira, anak sematawayang kami, biasanya akan bangun dengan rambut aut-autan dan langsung mencari pangkuanku. Suaranya masih serak ketika ia berkata, "Mama, aku mimpi kita ke taman naik balon." Aku hanya tertawa kecil dan mencubit pipinya. "Mungkin nanti akhir pekan, ya sayang." Raka akan mencium keningku sebelum berangkat kerja. Itu rutinitas yang sederhana, tapi bagiku sangat berarti. Kadang, ia hanya menepuk pundakku sambil berkata pelan, "Terima kasih ya Nat, kamu hebat." Kalimat itu cukup untuk menyemangatiku hingga sore. Hari-hari kami berjalan seperti itu, mengalir, tenang. Kadang kami duduk bertiga menonton kartun di sore hari sambil makan singkong goreng. Dira akan tertawa keras dan aku akan memandanginya dengan haru. Betapa cepat waktu berjalan. Sepertinya baru kemarin aku menggendongnya di rumah sakit. Tapi tanpa kusadari, di balik semua tawa itu, tubuhku mulai lelah. Pikiranku mulai penuh. Tapi aku menepisnya. Aku berpikir, namanya juga jadi ibu, pasti capek. Aku harus kuat. Dan karena itulah aku terus berjalan. Bahkan saat mulai merasa ada yang perlahan bergeser dalam diriku. Senja turun pelan. Cahaya jingga menyusup dari salah jendela ruang tamu. Aku duduk di lantai bersama Dira, membantunya menempelkan stiker warna-warni ke buku gambarnya. Ia begitu antusias, matanya berbinar setiap kali menemukan bentuk hati atau bintang kecil. "Ini Mama," katanya sambil menunjuk gambar wajah dengan senyum besar dan rambut acak-acakan. Aku tertawa. "Rambut Mama kayak sapu ya." Dira tertawa keras, lalu memelukku erat. Tapi Mama tetap cantik, cantik kayak pelangi. Pelukan itu menenangkan. Tapi di balik tawa Dira, aku tahu bahwa tubuhku semakin lelah. Aku belum sempat makan siang, dan malam nanti aku masih harus mencuci setumpuk pakaian, membereskan mainan, dan menyiapkan makan malam. "Ma, main terus ya, jangan masak dulu," pinta Dira manja. Aku mengangguk dan pura-pura semangat, walau perutku mulai perih menahan lapar. Aku belajar menjadi ibu dari cinta, bukan dari buku. Tapi hari itu, untuk pertama kalinya, aku merasa seperti kehilangan arah. Aku belajar menjadi ibu dari cinta, bukan dari buku. Tapi hari itu, untuk pertama kalinya, aku merasa seperti kehilangan arah. Pagi berikutnya, Dira mulai rewel. Ia menangis saat mandi, menolak sarapan, dan merusak mainan yang baru kubelikan minggu lalu. Biasanya aku bisa bersabar. Tapi kali ini sesuatu dalam diriku goyah. "Ayo dong Dira, Mama capek," kataku pelan, setengah memohon. Tapi Dira tak berhenti. Ia menendang kursi kecilnya dan berteriak. Aku menutup mata, menarik napas dalam-dalam. Tapi bahkan napas panjangku tak mampu menahan perasaan yang menumpuk. Ada amarah yang tak punya arah. Ada lelah yang tak bisa kujelaskan dengan kata. Raka pulang malam lagi. "Maaf ya Nat, tadi ada pelanggan ribet," katanya sambil memijat lehernya sendiri.
Aku hanya mengangguk tanpa bicara. Ingin sekali aku berkata, aku juga capek. Tapi suara itu seolah tak bisa keluar dari mulutku. Yang terdengar hanya bunyi piring di dapur saat aku mencucinya dengan sedikit terlalu keras. Pelan tapi pasti, aku mulai menjauh. Dari Dira, dari Raka, bahkan dari diriku sendiri. Malam itu, setelah semuanya tidur, aku duduk sendirian di dapur. Lampu temaram, bunyi kulkas berdengung pelan. Di depanku, cangkir teh yang tak sempat kusentuh sejak sore. Airnya sudah dingin, seperti semangatku yang makin hari makin redup. Aku melihat ketumpukan cucian di sudut, ke lantai yang penuh remah biskuit, kerak dapur yang miring karena sekrupnya longgar. Dan tiba-tiba, aku menangis, bukan karena semua itu, tapi karena aku merasa hilang. Siapa aku sekarang? Ibu? Ya, tentu. Istri? Tentu saja. Tapi diriku yang dulu suka menulis puisi, yang suka mendengarkan hujan sambil baca buku. Kemana dia pergi? Tangisku pecah, kudekap wajahku dengan kedua tangan. Aku tak ingin Dira atau Raka mendengar. Aku malu karena merasa rapuh, padahal semua orang bilang aku kuat. Saat itulah aku sadar, aku bukan hanya kelelahan secara fisik. Aku sedang kosong di dalam, dan kekosongan itu mulai menggerogoti caraku mencintai. Aku bukan hanya kelelahan secara fisik, aku sedang kosong di dalam, dan kekosongan itu mulai menggerogoti caraku mencintai. Esok harinya, Dira menumpahkan segelas jus ke karpet ruang tamu. Warnanya merah tua, menyebar seperti luka. Dan aku meledak. Dira, bisa nggak sih diam sebentar aja? Mama nggak punya waktu buat beresin semuanya terus-menerus. Dira terdiam, matanya membulat. Ia tak menangis. Ia hanya berjalan pelan menuju kamarnya, lalu menutup pintu. Dan saat itulah ketakutanku datang menghantam seperti badai. Aku takut, bukan karena Dira menumpahkan jus, tapi karena anakku takut padaku. Aku duduk di sofa, menatap ke pintu kamarnya yang tertutup rapat. Tangan gemetar, hati terasa seperti ditusuk ribuan jarum. Aku tahu aku harus masuk dan memeluknya, tapi aku tak bergerak, seolah aku tak pantas. Malamnya, Raka bertanya pelan, "Kamu kenapa, Net?" Dan seperti biasa, aku menjawab dengan senyum palsu. "Nggak apa-apa, cuma capek." Besok paginya, aku duduk diam di ujung tempat tidur. Dira sedang sarapan bersama Raka. Biasanya aku yang menyuapi, tapi pagi ini aku hanya menatap kosong ke lantai. Aku merasa asing di rumahku sendiri. Asing pada suara tawa anakku. Asing pada suami yang mencintaiku. Aku tak ingin menangis lagi. Tapi entah kenapa, tangisku justru datang saat aku sedang sendiri. Di kamar mandi, di dapur, saat melipat baju, bahkan saat menatap wajahku sendiri di cermin wajah yang sudah tak kukenali. Hari itu, untuk pertama kalinya, aku meninggalkan rumah sebentar tanpa bilang siapapun. Hanya berjalan kaki ke taman kecil di ujung gang, duduk di bangku tua, menatap langit mendung. Aku tak lari dari keluarga, aku hanya butuh lari dari diriku sendiri. Di seberang taman, kulihat seorang ibu sedang bermain kejar-kejaran dengan anaknya. Mereka tertawa lepas, dan entah kenapa itu membuat dadaku semakin sesak. Aku seharusnya seperti itu, batinku. Tapi kenapa aku malah terus merasa kosong? Malam itu, setelah menidurkan Dira, aku membersihkan mainannya yang berserakan di ruang tamu. Di antara kertas gambar yang tergeletak, aku menemukan satu lembar dengan coretan wajah. Wajah itu adalah aku. Aku tahu dari rambutnya yang panjang dan kaos garis-garis yang biasa kupakai. Tapi ada sesuatu yang menusuk saat aku melihat ekspresinya. Wajah itu tidak tersenyum. Matanya melotot, alisnya naik, mulutnya membentuk huruf M tajam, marah. Aku terduduk di lantai. Tanganku gemetar menggenggam gambar itu. Ini, aku di mata Dira. Dadaku terasa seperti dicekik. Aku tidak menangis, tidak juga marah. Tapi perasaan bersalah menumpuk seperti air yang meluber tanpa bisa dibendung. Besoknya, Dira mulai terlihat canggung di dekatku. Ia tak lagi bercerita panjang seperti biasa. Tak lagi memelukku tiba-tiba.
Aku tetap menjalankan semua peran, masak, menyapu, memandikan Dira, tapi senyumku sepertinya sudah hilang entah kemana. Dan lebih dari apapun, aku merindukan senyum itu. Tapi anak kecil bisa merasakan, bahkan ketika orang dewasa berusaha menyembunyikan sesuatu. Suatu malam, saat aku memakaikan piyama pada Dira, dia menatapku pelan. "Mama marah terus ya?" Aku terdiam. "Enggak," jawabku cepat. Tapi suaraku terdengar ragu bahkan di telingaku sendiri. Dira menunduk. "Aku jadi takut kalau manggil mama sekarang," katanya lirih. Kalimat itu menghantamku seperti hujan deras yang turun tanpa peringatan. Aku ingin menyangkal, ingin memeluknya. Tapi aku justru berdiri dan berkata, "Tidur ya, mama juga capek." Saat aku keluar dari kamar, aku menutup pintu perlahan, tapi rasanya seperti menutup lembar terakhir dari bab yang seharusnya tak pernah kutulis. Aku menyandarkan punggung di balik pintu. Lututku lemas, anakku takut padaku. Anakku mulai menjauh dariku. Aku tahu, jika aku terus begini, aku tak hanya kehilangan senyumku. Aku bisa kehilangan cinta kecil yang paling tulus yang pernah kumiliki. Tapi kenyataan tak menunggu kesiapan kita. Besok paginya, saat aku menyiapkan sarapan, Dira tidak keluar dari kamarnya. Biasanya ia akan berlari ke arahku sambil menyeret boneka kelincinya. Tapi pagi itu, hening. Saat kubuka pintu, kulihat dia duduk di pojok tempat tidur, memeluk bantal, matanya sembab. "Dira kenapa?" tanyaku lembut. Dia menggeleng. "Dira mau sama ayah aja." Aku terdiam. Kata-kata itu seperti pisau tak bersuara. "Ayah lebih baik dari mama," lanjutnya pelan. Aku ingin menyangkal. Ingin menjelaskan bahwa aku sedang lelah, bahwa aku masih mencintainya, bahwa aku hanya butuh sedikit ruang. Tapi semua itu hanya akan jadi pembenaran. Hari itu, untuk pertama kalinya, aku tidak memeluk Dira. Bukan karena aku tak mau, tapi karena aku takut pelukanku tak lagi membuatnya merasa aman. Aku mengurung diri di kamar. Raka yang menenangkan Dira, Raka yang menyuapinya, Raka yang mendongeng sebelum tidur. Dan aku hanya duduk di balik pintu, mendengarkan semua itu sambil menahan air mata. Malamnya, Raka menatapku dalam-dalam. "Nat, kamu gak bisa terus kayak gini. Kamu butuh istirahat atau bantuan." Aku tertawa kecut. "Aku cuma capek, gak perlu dilebih-lebihkan. Tapi capekmu udah menyakiti orang yang paling kamu cintai." Aku menoleh. Kalimat itu seperti petir yang membelah langit hatiku. Aku tahu Raka tak bermaksud jahat, tapi rasanya seperti stempel. Aku gagal menjadi ibu. Dan aku mulai bertanya-tanya, apa anakku akan lebih bahagia tanpaku? Pertanyaan itu terus mengiang di kepalaku. Aku mulai berpikir untuk pergi sementara mungkin ke rumah orang tuaku. Memberi jarak, memberi waktu untuk Dira bernapas tanpa ketakutanku. Tapi ketika aku melihat bantal kecil Dira malam itu, bantal yang ia peluk sejak bayi, aku menangis terseduh-seduh. Aku tahu, aku tak ingin pergi. Aku ingin diperbaiki, bukan digantikan. Aku ingin belajar kembali mencintai dengan benar. Dan malam itu, dengan suara yang bergetar, aku menulis di buku catatan kecil. Tujuanku, menjadi ibu yang bisa dipeluk Dira lagi. Itulah satu-satunya hal yang ingin kuraih. Bukan kesempurnaan, bukan pujian. Cukup jadi tempat aman bagi putriku lagi. Tujuanku, menjadi ibu yang bisa dipeluk Dira lagi. Keesokan harinya, aku mulai membuat perubahan kecil. Aku mencoba mendengarkan Dira lebih banyak. Bukan hanya menjawab, tapi benar-benar hadir. Aku duduk di sampingnya, bahkan jika hanya untuk menemani dia menggambar. Pertama-tama, Dira terlihat canggung. Ia menjauh. Tapi aku tak memaksanya. Aku membersihkan rumah sambil bersenandung kecil, mencoba menciptakan suasana damai. Aku mulai menulis di buku harian tiap malam, untuk menyaring emosi sebelum bicara. Dan perlahan, sangat perlahan, Dira mulai menatapku lebih lama. Suatu malam, ia menyelipkan gambarnya ke atas bantal. Gambar itu menggambarkan aku dan dia. Wajahku masih belum tersenyum,
Tapi Dira menuliskan di bawahnya, "Mama belum bisa senyum, tapi aku mau tungguin." Hatiku runtuh. Dalam hancur, aku merasa disentuh oleh cinta yang tak bisa dijelaskan oleh logika dewasa manapun. Dan pagi itu, aku menemukan sebuah amplop kecil di meja makan. Tulisannya dengan huruf balita, "Untuk Mama." Tangan gemetarku membukanya. Isinya hanya selembar kertas kecil dengan tulisan sederhana. "Mama jangan sedih terus ya. Aku masih sayang Mama. Tapi Mama harus peluk aku lagi. Soalnya pelukan Mama dulu hangat." Air mataku jatuh tanpa bisa kucegah. Surat kecil itu mengubah segalanya. Itu bukan teguran. Itu undangan. Undangan untuk kembali. Dan di sanalah aku sadar, aku belum terlambat. Selama aku mau berubah, aku masih bisa kembali. Bukan ke masa lalu, tapi ke hati anakku. Hari itu, aku menyiapkan makan siang sendiri. Aku menata meja dengan penuh hati, bukan karena Raka atau Dira meminta, tapi karena aku ingin melayani mereka dengan cinta yang utuh. Tak ada suara keras, tak ada bentakan. Hanya aku yang mengupas jeruk dengan sabar sambil menunggu mereka pulang dari taman. Saat Dira masuk, ia menatapku dengan ragu. Aku membuka tangan pelan. "Kalau kamu belum siap, gak apa-apa, Ma tunggu," kataku lembut. Beberapa detik berlalu. Lalu dengan langkah kecil tapi pasti, Dira mendekat dan memelukku. Pelukan itu tidak lama, tidak juga terlalu erat, tapi cukup untuk memberitahuku bahwa hati kecilnya mulai terbuka lagi. Aku memejamkan mata, menahan tangis. Itu bukan sekadar pelukan, itu adalah pengampunan, dan itu adalah awal dari pulangnya aku ke diriku sendiri. Sejak hari itu, aku tidak berubah dalam semalam, tapi aku berubah setiap hari. Ada hari-hari ketika aku masih ingin menyerah, ketika suara Dira yang tantrum memancing emosiku lagi. Tapi aku belajar menarik napas, mengingat kembali surat kecil itu. Dan lebih dari semua teknik parenting atau jadwal harian, aku belajar untuk hadir. Sungguh-sungguh hadir. Raka pun mendukungku lebih aktif. Kami belajar bersama, bukan untuk jadi orang tua sempurna, tapi untuk jadi versi terbaik dari diri kami yang ada hari itu. Satu malam, saat menidurkan Dira, ia berbisik, "Mama sekarang hangat lagi." Aku tersenyum sambil mengusap rambutnya. "Terima kasih sudah nungguin Mama." Ternyata cinta anak itu tidak pernah benar-benar pergi. Ia hanya menunggu untuk disembuhkan. Dan kali ini aku tidak akan mengecewakannya lagi. Aku menatap langit-langit kamar, di mana tempelan bintang-bintang plastik buatan Dira bersinar lembut dalam gelap. Suara napasnya yang pelan membuatku merasa damai, sesuatu yang dulu terasa begitu jauh. Perjalanan ini membuatku sadar, menjadi seorang ibu bukan hanya tentang memberi makan, memandikan, atau membacakan dongeng, tapi tentang hadir, tentang berani menatap anak kita, dan mengakui kalau kita pun kadang takut, lelah, bahkan salah. Dulu aku mengira aku gagal menjadi ibu karena aku pernah marah. Tapi ternyata kegagalan yang sejati justru datang saat aku berhenti mencoba. Kini aku tahu, tantrum bukanlah musuh, itu adalah bahasa. Bahasa dari anak kecil yang belum tahu cara lain untuk bilang, "Aku butuh mama." Dan aku akhirnya bisa menjawab dalam bahasa yang sama. Pelukan, tatapan penuh sabar, dan kehadiran yang tulus. Ada hari-hari yang masih melelahkan. Ada waktu ketika aku masih ingin menyendiri. Tapi bedanya, kini aku tahu kemana harus kembali. Kepelukan kecil yang tak pernah benar-benar pergi. Aku pernah tersesat dalam rasa bersalah dan kelelahan. Tapi aku kembali, bukan sebagai ibu yang sempurna, melainkan sebagai ibu yang berani belajar. Dan malam ini, saat Dira menggenggam jariku dalam tidurnya, aku berbisik pelan, "Terima kasih sudah menunggu mama pulang ke hatimu." Karena kadang, cinta itu tak perlu dicari kemana-mana. Ia hanya menunggu kita untuk berhenti menjauh. Kadang, kita terlalu sibuk mengejar kesempurnaan sebagai orang tua, sampai lupa bahwa anak-anak kita hanya butuh kita yang hadir, yang mendengar, yang memeluk tanpa banyak syarat. Aku pernah jatuh terlalu dalam, menangis dalam diam, marah tanpa sebab, dan kehilangan diri sendiri.
Di tengah tangisan anakku yang sebenarnya hanya memanggil, "Mama, jangan pergi Tra, jangan pergi terlalu jauh." Tapi hari itu aku kembali, bukan sebagai ibu yang sempurna, tapi sebagai ibu yang akhirnya mau belajar, mau mendengarkan, mau mencintai, tanpa harus menguasai. Dan aku peluk anakku, seperti memeluk harapanku yang dulu sempat hilang. Karena ternyata yang menyelamatkanku bukan terapi mahal, bukan nasihat panjang, tapi satu surat kecil dan tangan mungil yang tetap mau menggenggamku, meski aku sempat melepaskannya dulu. Kalau kamu sedang menonton ini dan merasa sedang di titik terendah, percayalah, kamu tidak sendirian. Cerita ini bukan hanya milikku, mungkin ini juga ceritamu. Maka dengarkan baik-baik. Like video ini kalau kamu pernah merasa lelah sebagai orang tua, komen kisahmu. Karena kamu gak harus menyembunyikan luka sendirian. Subscribe untuk lebih banyak kisah yang bukan hanya menghibur, tapi juga menyembuhkan. Share video ini ke sahabat, pasangan, orang tua, atau siapapun yang kamu tahu sedang berjuang diam-diam. Karena mungkin satu klikmu hari ini bisa menyelamatkan satu hati yang hampir menyerah. Karena di dunia yang bising ini, kita butuh lebih banyak cerita yang mengingatkan bahwa cinta tidak pernah benar-benar pergi. Ia hanya menunggu kita untuk pulang.